Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Tuhan, GKI Klasi Solo dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Claudius Lisia Sutrisno dari GKI Kabangan Solo. Semoga semua dalam keadaan sehat dan keadaan baik. Ibu Bapak Saudaraku, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang boleh kami terima, kami rasakan sampai hari ini. Sebelum melanjutkan aktivitas kami hari ini, kami meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi penuntun, pembimbing dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan dan siap melaksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saya ajak membaca firman Tuhan yang kita ambilkan dari 2 Tesalonika 1. Kita membaca ayat 3 dan 4, kemudian dilanjutkan ayat 11 dan 12. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan yang memelihara firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh suatu kebahagiaan bagi para orang tua ketika anak-anaknya tumbuh di dalam iman makin kuat kepada Tuhan, sehingga dimampukan oleh Tuhan dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, tantangan kehidupannya. Walaupun tidak mudah untuk dialami, namun anak-anak kita dimampukan untuk melewati. Suatu sukacita juga bagi Rasul Paulus ketika menyaksikan sendiri pertumbuhan iman jemaat Tuhan di Tesalonika, yang walaupun dalam penganiayaan, walaupun dalam penindasan, walaupun dalam kesulitan menjalani hidupnya sebagai orang percaya, karena ia atau mereka tentunya menghadapi orang-orang yang tidak hanya suka kepada mereka, tetapi ada juga yang tidak suka. Bukan karena tingkah laku, perkataan, perbuatan mereka, namun karena mereka menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya karena Kristus. Karena apa? Penderitaan yang dilakukan itu tidaklah sia-sia. Apa yang dilakukan, diperjuangkan itu akan memberikan berkat dalam kehidupan orang yang percaya kepada Kristus. Sebagaimana jemaat Tuhan di Tesalonika, mereka dikatakan, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak
bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Jadi Rasul Paulus sebagai pemimpin umat pada waktu itu mendoakan jemaat Tuhan di Tesalonika supaya mereka yang memiliki tujuan murni, tujuan mulia untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi saksi bagi kasih Kristus, dikuatkan oleh Tuhan. Demikian juga kita senantiasa mendoakan anak-anak kita, mendoakan saudara-saudara kita, supaya mereka yang berjuang di dalam imannya diberi Tuhan kekuatan, supaya mereka tidak mudah menyerah, supaya mereka tidak mudah patah arang, mereka makin kuat, justru makin semangat di dalam menghidupi imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan dikasih Kristus, mari kita terus mendukung anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita tercinta, dan juga saudara kita seiman di gereja, dimanapun kita menjumpai saudara-saudara kita seiman yang membutuhkan dukungan doa, mari kita dukung mereka di dalam doa, supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan dalam menghadapi pergumulan hidupnya. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dalam keheningan sebelum kita bersama menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan untuk orang-orang yang kami sayangi, orang-orang yang kami kasihi, orang tua terhadap anak-anaknya, ataupun saudara-saudara seiman terhadap saudara-saudaranya yang lain, untuk saling menguatkan, untuk saling mendukung di dalam perhatian, di dalam doa. Karena itulah yang harus kami kerjakan, ya Tuhan. Diberkati saudara dari kami yang berjuang, yang bergumul dalam imannya, supaya mereka diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi ketabahan, diberi kemampuan dalam menghadapi setiap pergumulan ataupun pergumulan kesulitan, pencobaan yang dihadapi, karena kami percaya ketika bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan menguatkan mereka, juga Tuhan yang menguatkan kami semua, orang yang percaya kepada Engkau, yang hidup setia seturut dengan kehendak-Mu. Diberkati dalam setiap pergumulan umat-Mu, apapun yang sedang diperjuangkan, supaya mereka boleh merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami, karena kami mengimani Tuhan punya rencana yang baik di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, Saudara dari Jemaat Tuhan GKI Klasik Solo dimanapun berada. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.